pada akhirnya tidak terbatasi oleh mereka yang memang merayakan hari raya ini, kaum muslim, tetapi yang lain pun ya ikut merayakan itu dengan berkumpul bersama dengan keluarga yang lain, karena kesempatan ini menjadi kesempatan paling tidak setahun sekali untuk bisa saling bersilaturahmi, berkumpul. Tetapi kalau kita melihat situasi yang terjadi pada saat ini, saat orang-orang berkumpul, ya kerabat, keluarga, sekarang itu situasinya sudah sangat berbeda dengan situasi katakanlah sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau dulu orang berkumpul bahkan menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman ketika lebaran itu ya memang karena betul-betul itu menjadi kesempatan untuk bertemu, berjumpa, saling cerita satu sama lain. Ya, selain mereka yang merayakan itu menjadi kesempatan untuk saling memaafkan anak, ya sungkem kepada orang tua mendoakan anak. Ya. Hal-hal itu mungkin masih terjadi, tetapi bagaimana komunikasi terjadi pada saat ini sudah sangat berbeda. Misalnya dulu orang berkumpul antara keluarga itu ya saling mendengarkan, saling bercerita, yang lain mendengarkan. Nah sekarang ini sudah dikaburkan. Jadi seakan-akan berkumpul, tetapi masing-masing sudah pegang HP. Ya, jadi berkumpul tetapi masing-masing asik dengan HP-nya. Secara fisik berkumpul, tetapi mungkin justru yang diajak untuk berkomunikasi secara intens itu orang yang tidak ada di situ. Nah, HP ini menjadi alat komunikasi, tetapi juga bisa menjadi indikator sebetulnya. Sejauh mana sungguh kita itu mau masuk dalam komunikasi yang lebih mendalam dengan orang-orang yang kita jumpai secara fisik. Ya itu bisa menjadi tanda, menjadi indikator. Kalau kita berkomunikasi dengan orang, tetapi tangan kita, mata kita sibuk ke HP, itu sudah jelas menunjukkan ya kita tidak tertarik dengan apa yang dibicarakan dan lebih tertarik pada apa yang sedang kita lakukan pada HP kita. Ya entah itu hanya sekedar nge-game atau mungkin berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Sehingga justru secara fisik kita berhadapan dengan orang lain, tetapi komunikasi tidak terjadi secara intens dengan orang yang ada di depan mata kita. Karena apa? Asik dengan apa yang kita kerjakan dengan handphone. Maka kita bisa memahami kira-kira gambarannya ketika para murid, 2 murid yang diceritakan dalam perjalanan ke Emmaus, itu mereka tidak mengenali Yesus yang datang bergabung dengan mereka. Sebetulnya agak aneh ya. Kalau kita tidak mengenali orang yang mungkin pernah dekat dengan kita, pernah kita kenal, lama tidak bertemu, lalu kita pangling istilahnya ya. Tidak mengenali, itu masih wajar karena mungkin ada perubahan secara fisik yang membuat kita tidak mengenali. Setelah sekian lama tidak berjumpa. Tetapi ini ya dikatakan pada hari pertama pekan itu, artinya setelah kebangkitan, kira-kira tidak sampai lebih dari seminggu sebelum perjumpaan terakhir mereka dengan Yesus, mereka tidak mengenali Yesus. Aneh. Tapi dikatakan ada sesuatu yang menghalang-halangi mata mereka sehingga tidak mengenali Yesus. Apa sesuatu itu? Nah, kalau kita memahami itu dalam konteks situasi
hidup kita dan cara berkomunikasi kita sekarang, maka sebetulnya bisa dipahami dengan mudah kenapa hal seperti itu terjadi. Ketika orang fokus terlalu asik pada sesuatu, ia tidak akan mengenali apa yang ada di luar. Ketika kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan, asik dengan itu, hal-hal lain di luar itu tidak kita kenali. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ibu-ibu yang suka belanja ke pasar sedang sibuk memilih barang. Ada orang lain dari tadi di sampingnya, tetapi rupanya tidak tahu orang itu, bahwa itu adalah orang yang dikenalnya. Terlalu asik milih belanjaan barang itu, lalu tiba-tiba ditepuk sama orang sebelahnya itu. Ternyata orang yang kenal, tetangga sebelah. Karena apa? Terlalu asik melakukan sesuatu, jadi tidak kenal. Disinilah kita bisa masuk di dalam situasi dua murid ini. Dua murid ini kadang-kadang cenderung dibayangkan sebagai dua laki-laki. Saya membayangkan justru ini adalah pasangan suami istri. Siapa itu? Disebutkan tadi namanya Kleopas. Kleopas itu disebut namanya di tempat lain dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 disebutkan, dan di bawah kaki salib Yesus itu berdiri Maria ibunya, Maria saudara ibunya istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Jadi ada 3 Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Menurut Yohanes bab 19, salah satunya adalah disebutkan Maria istri Kleopas. Jadi kalau hari ini disebut murid yang dalam perjalanan Emmaus itu adalah salah satu namanya Kleopas. Bukan tidak mungkin satunya itu adalah istrinya. Masa dia pergi ke Emmaus, istrinya ditinggal di Yerusalem. Menurut saya lebih masuk akal ketika itu kita membayangkan itu adalah istrinya. Kleopas dan istrinya yang dua-duanya sama-sama menjadi murid Yesus, pengikut Yesus. Mereka berhadapan dengan pengalaman yang memukul mereka, lalu mereka pulang kembali ke Emmaus. Dan dalam pergulatan hidup di mana mereka tidak lagi ada harapan, ditunjukkan dengan tadi mereka cerita, padahal dulu kami berharap bahwa dialah yang akan membebaskan kami dari Israel, bangsa Israel dari penjajahan. Itu adalah harapan mereka di masa lalu, tetapi semuanya itu kandas di tengah jalan. Maka mereka kembali. Mereka tengah asik dengan apa yang mereka alami, keputusasaan yang mereka alami, peristiwa mencekam yang mereka alami di Yerusalem. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, mereka justru tidak mengenali. Dan baru mengenali nanti kemudian di akhir ketika Yesus memecah-mecah roti. Tetapi setelah itu lenyap. Ada yang menarik di sana, begitu mereka mengenali Yesus, ini malam. Ya, dikatakan itu sudah sore, maka mereka menawarkan kepada Yesus untuk tinggal bersama-sama mereka. Maka situasinya pasti sudah malam, sudah gelap. Mereka dalam ketakutan lari dari Yerusalem ke Emmaus. Setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, lalu dikatakan, lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Mereka tidak tahan untuk menceritakan kabar gembira itu kepada para murid yang lain. Maka itu mengatasi ketakutan mereka. Mereka yang tadinya lari dari Yerusalem kembali ke Yerusalem. Dan kisahnya paralel. Para murid pun menceritakan kisah yang sama tentang Yesus yang menjumpai Simon. Mereka berbagi cerita tentang Yesus yang mereka jumpai dalam pemecahan roti dan di jalan menuju Emmaus. Saudara-saudari,
Perjalanan dua murid menuju Emmaus sebetulnya adalah gambaran tentang perayaan Ekaristi kita. Tadi dikatakan dalam perjalanan Yesus menerangkan kepada mereka tentang kitab suci. Dari kitab Musa sampai para nabi. Itulah liturgi sabda yang sekarang sedang kita lakukan sampai nanti doa umat. Dan nanti ketika Yesus memecah roti, itulah gambaran tentang liturgi Ekaristi. Bagian kedua, bagian yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi. Dan saatnya ketika para murid itu lalu bangun langsung kembali ke Yerusalem, itu apa? Itu adalah pengutusan. Saat kita mengakhiri Ekaristi dengan mengatakan, pergilah, kita diutus. Maka ini bisa menjadi pertanyaan permenungan bagi kita. Perjalanan Emmaus ini adalah gambaran perjalanan iman kita, bukan hanya dua murid ini. Perjalanan iman kita untuk mengenali Tuhan yang hadir, Tuhan yang bangkit dan hadir di dalam hidup kita. Mungkin kita pun mengalami pengalaman yang sama dengan para murid, dua murid Emmaus ini, bahwa kita tidak dapat mengenali kehadiran Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Mungkin kita terlalu asik dengan sesuatu yang sedang kita lakukan, yang sedang kita gumuli. Terlalu asik itu bukan hanya dalam hal positif. Kalau anak-anak bermain, mereka asik bermain bisa sampai lupa makan, ya. Orang nge-game bisa sampai lupa melakukan hal yang lain karena terlalu asik. Itu semua adalah hal-hal yang menyenangkan. Tetapi orang juga bisa asik dalam hal-hal yang tidak menyenangkan tanpa sadar. Dan ini adalah contoh yang dialami oleh para murid. Mereka terlalu asik dengan peristiwa mencekam yang mereka alami di Yerusalem. Dengan keputusasaan mereka, dengan mereka pulang tidak lagi punya harapan tentang masa depan mereka. Mereka asik dengan itu. Itu bisa juga kita alami di dalam hidup kita. Ketika kita asik dengan persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Entah persoalan pribadi maupun persoalan apapun yang kita lakukan, yang kita alami di lingkungan kerja, di dalam keluarga. Itu bisa menarik perhatian kita begitu luar biasa dan kita terlalu asik dengan itu. Banyak hal. Tetapi yang mungkin bisa dialami oleh hampir setiap orang, saya dan Anda, adalah bahwa kita kadang-kadang terlalu asik dengan pikiran kita sendiri. Itu yang paling mudah kita alami. Pikiran tentang apa? Pikiran kita tentang apa yang kita alami. Mungkin pikiran kita tentang orang lain. Sehingga betapa tidak mudahnya bagi kita untuk mengenali sesuatu yang baik yang ada di luar diri kita ketika kita terlalu asik dengan pikiran kita. Momen peristiwa perjumpaan para murid dalam perjalanan Emmaus adalah cermin bagi kita untuk merefleksikan di saat kita terlalu fokus pada pikiran kita sendiri. Mari kita memohon rahmat supaya kita boleh mengalami pengalaman seperti para murid. Ekaristi saat dimana kita melepaskan segala pikiran kita. Maka sama halnya. Anda bisa duduk di sini, datang mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi pikiran tidak di sini. Ekaristi adalah undangan bagi kita untuk melepaskan pikiran kita, memperhatikan apa? Sabda Tuhan. Dan nanti pengenangan akan pemberian diri Yesus dalam Ekaristi. Kalau kita betul-betul bisa mengambil sikap batin seperti itu, maka saya yakin Ekaristi akan selalu menjadi kesempatan yang
menyegarkan kita. Ekaristi akan menjadi peristiwa yang menggetarkan untuk kita, untuk akhirnya apa? Melakukan tugas perutusan. Bahwa kita berjumpa dengan Tuhan sendiri di dalam perayaan Ekaristi ini, akhirnya diutus seperti dua murid Emmaus, mewartakan kabar sukacita itu bagi sesama. Mewartakan artinya apa? Menghadirkan diri kita supaya kita bisa menjadi kabar sukacita bagi orang lain. Orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita. Itulah pewartaan yang paling kuat dibandingkan pewartaan dengan sekedar kata-kata. Semoga kita bisa memaknai perjalanan hidup kita sebagai sebuah perjalanan Emmaus yang mendorong kita untuk sampai pada pengenalan yang mendalam akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di tengah-tengah segala perjuangan hidup kita, dengan segala suka duka persoalan yang kita alami, tetapi kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Yesus sendiri untuk mengenali kehadirannya. Dan pada akhirnya dengan menimba rahmat rohani dari perayaan Ekaristi, kita mohon supaya kita digerakkan, hidup kita digerakkan, dikobarkan, bukan hanya berpusat kepada diri sendiri, tetapi keluar untuk mewartakan karya kebaikan Tuhan. Mari kita hening sejenak.